Hendaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian seperti ini, termasuk fitnah pada agama ini, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. وهذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان النهي عن تمني الموت لضر نزل بالعبد من مرض أو ضائقة أو فقر أو شدة أو نحو ذلك، فإنه ليس له في هذه الحال أن يتمنى الموت. وقول النووي رحمه الله كراهية تمني الموت قد يكون أطلق الكراهة وأراد كراهة التحريم، وهذا هو الظاهر فيما دل عليه الحديث. فالنهي في قوله في الحديث الذي ساقه لا يتمنين أحدكم الموت، النهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا يدري هذا الذي تمنى الموت عن مآله عندما يموت. لكن لو أنه بقي قد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سيأتي معنا في الحديث، وقد يكون مسيئا فعنده فرصة للتوبة. فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين عندما يصاب الإنسان بمرض أو بضائقة أو بشدة أن يتمنى الموت. هذا خطأ وسوء تفكير، وأيضا من الضلال في الدين أن يكون الإنسان بهذه الصفة، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسر الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يفك ضائقته وأن ييسر أمره. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشواهد والدلائل على ذلك. Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah bab baru, yaitu bab tentang dilarangnya mengharapkan kematian karena sebab musibah yang menimpa kita, dan boleh jika itu dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Jadi beliau menyebutkan bab tentang dibencinya atau dilarangnya mengharapkan kematian karena sebuah musibah yang menimpa, dan itu boleh jika dilakukan karena menghindari fitnah dalam agama kita. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian, mengimpikan kematian karena penyakit yang kita derita, kesulitan yang kita hadapi, atau kemiskinan yang mendera. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti ini, maka dia tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dia harus bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah dan ujian tersebut, dan tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dan di sini beliau menyebutkan karohah, ya, menyebutkan hukumnya makruh, dan tampaknya yang dimaksud dengan makruh oleh beliau dalam bab ini adalah haram. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang akan kita bahas sebentar lagi insyaallah.
Orang yang mengharapkan kematian, dia tidak mengetahui apakah yang akan dia temui setelah kematian nanti. Apakah kenikmatan atau justru malah kesusahan di akhirat. Adapun kalau dia bertahan hidup, kalau dia tetap hidup, maka kalau dia sudah baik sebelumnya, maka dia bisa menambah kebaikan itu. Adapun jika sebelum itu dia sudah buruk amalannya, maka dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan ini tidak bisa dia lakukan kalau dia meninggal dan mengharapkan kematian karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Maka bukanlah merupakan sebuah hikmah, bukan sebuah kebijaksanaan kalau orang yang dihadapkan pada ujian lantas mengharapkan untuk segera mati. Bahkan itu justru malah sebuah pemikiran yang salah, pemikiran yang buruk, sebuah cara berpikir yang sesat dalam beragama. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah sabar, ihtisab dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan, agar kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemiskinannya atau kesempitannya diperluas olehnya. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala wala ba'sa bihi قوله في الترجمة ولا بأس به أي تمني الموت لخوف الفتنة في الدين. المراد بخوف الفتنة في الدين أي ما يحصل للناس من افتتان في دينهم بسبب الأفكار الفاسدة أو الديانات المنحرفة أو نحو ذلك أو زخرف الدنيا التي تفتن الناس في دينها. والأظهر أن هذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت بسببه، لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يعيذه من الفتن، مثل ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو يقول في دعاء اللهم اقبضني إليك غير مفتون، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من الفتن وأن يكون قبضه ووفاته على غير الفتنة. وعليه أن يتحلى بالصبر بالاستمساك بالدين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعمل قدر استطاعته على البعد عن الفتن والذب عن دين الله إن كان عنده علم يتمكن به الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وإلا يعتزل الفتن ويبتعد عنها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن، ويدعو أيضا بالدعاء الآتي عند المصنف في الحديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Kemudian masih di judul bab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dan boleh jika dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Maksudnya boleh untuk mengharapkan kematian kalau kita khawatir terjadi fitnah pada agama kita. Jadi beliau menjelaskan kalau khawatir akan fitnah dunia, penyakit dan yang lain, kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Tapi kalau khawatir akan fitnah agama, kita boleh untuk mengharapkan kematian. Maksudnya sebenarnya maksudnya adalah mengharapkan kematian karena terjadinya fitnah agama, karena tersebarnya pemikiran yang menyimpang, atau agama yang rusak, atau dunia yang dihiasi yang kita khawatir terjerumus karenanya. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Menurut beliau, mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini dibolehkan. Namun yang lebih kuat, yang pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini juga tidak boleh. Hendaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian seperti ini, termasuk fitnah pada agama ini, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya
berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian juga berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan tidak terfitnah. Hendaklah seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian semacam ini berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah mengejar ilmu yang dengannya dia bisa menghindari fitnah ini. Atau kalau memang tidak mampu untuk menghadapinya, dia bisa untuk menjauhi fitnah ini, menyendiri, menjauhkan diri dari fitnah, dan berdoa agar diselamatkan dari fitnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa yang akan kita sebutkan sebentar lagi, yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika seandainya kematian itu lebih baik bagiku. وهنا أنبه أيها الإخوة الكرام على أمر ذا أهمية، وأيضا تمس الحاجة إلى التنبيه له. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تمني الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت بأن يقول اللهم متني أو اللهم أزهق روحي أو نحو ذلك. هذا جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار؟ إذا كان جاء الإسلام بالنهي عن تمني الموت، فكيف بالأمر بالانتحار وأن يكون قاتلا لنفسه عياذا بالله من ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه من عظائم الأمور وجاء فيها وعيد شديد، فإذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف إذن بأن يقتل نفسه والعياذ بالله؟ قد جاء في ذلك من الوعيد في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Ya, dan sebelum kita berpindah ke pembahasan hadis-hadis yang termaktub dalam bab ini, perlu untuk kami ingatkan sebuah perkara yang penting, yang kita sangat butuh untuk mengingatnya kembali, yaitu bahwasanya kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengharapkan kematian dan mendoakan diri sendiri untuk cepat mati karena sebuah musibah yang menimpa kita, maka bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang membunuh diri mereka? Bagaimana orang yang bunuh diri? Tentunya hal ini lebih layak lagi untuk dilarang. Dan agama kita telah melarang hal ini dengan keras. Hal ini adalah sebuah dosa besar dan telah diriwayatkan berbagai ancaman yang keras untuk dosa bunuh diri ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha menyayangi kalian. Dan barang siapa yang melakukan hal itu secara zalim dan berlebihan, maka sesungguhnya kami akan masukkan dia ke dalam neraka, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.